Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menyampaikan terima kasih kepada DPD seluruh Indonesia yang telah menyampaikan sikapnya. Ada 4 sikap yang disampaikan. Pertama, menerima laporan pertanggungjawaban DPP PD Perjuangan 2010-2015 dengan penghargaan dan apresiasi yang tinggi. 2, meminta supaya Kongres menetapkan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Ketiga, meminta supaya Kongres menetapkan memberi kewenangan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai formatur tunggal. Dan yang keempat, memberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kepentingan bangsa dan partai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama, kita semua setuju terima laporan pertanggungjawaban. Setuju? Setuju? Ibu lagi bisik pelan-pelan. Setuju? Terima kasih. Yang kedua, tadi dalam penyampaian pemandangan umum dan tentu menjadi sikap kita bersama bahwa dari seluruh proses yang kita lalui, mulai dari bawah, proses dari ranting, musyawarah anak cabang, konvercap, konverda, kita telah memutuskan di seluruh tingkatan itu, calon Ketua Umum PD Perjuangan satu-satunya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Demikian juga Rapat Kerja Nasional 2014 di Semarang telah menyepakati Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PD Perjuangan 2015-2020. Belum tanya. Dan karena itu saya bertanya kepada forum yang terhormat, apakah pada kesempatan ini kita semua aklamasi menyepakati Ibu Ketua Umum DPP PD Perjuangan periode 2015-2020 atas nama Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Setuju? 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 Pelan-pelan, ketuknya pelan-pelan. Ibu Ketua Umum dan seluruh peserta Kongres yang saya hormati, kita telah menetapkan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP PD Perjuangan periode 2015-2020, dan kita juga telah memberikan kewenangan kepada Ibu sebagai formatur tunggal untuk menyusun komposisi personalir kepengurusan DPP periode 2015-2020 dan memberikan kewenangan hak prerogatif kepada Ibu Ketua Umum untuk mengambil keputusan-keputusan penting demi menyelamatkan partai dan bangsa. Setuju ya? Selanjutnya, perlu diketok lagi? Setuju? Ketuknya kurang keras katanya. Bapak Ibu sekalian, kita telah melewati agenda yang paling penting di Kongres ini. Kita mengucapkan selamat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri Merdeka! 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 Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang bersedia, yang mau berkorban memimpin partai ini. Bapak Ibu sekalian, kita hening nanti untuk kemudian
melalui satu proses, ya, proses pengucapan janji jabatan sebagaimana mekanisme kita di partai. Saya persilakan duduk dan saya persilakan pers boleh masuk. Nanti disiapkan. Wartawan sudah masuk? Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk diketahui oleh teman-teman wartawan, Forum Kongres keempat PD Perjuangan telah aklamasi menetapkan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PD Perjuangan 2015-2020. Jadi forum ini aklamasi. Dan saat ini kita mulai melakukan proses untuk pengucapan janji jabatan. Baik Ibu Ketua Umum dan seluruh peserta kongres yang saya hormati, izinkan saya menjembatani peristiwa penting ini. Saya minta dengan hormat Ibu kita mengucapkan janji. Janji jabatan. Bahwa saya untuk diangkat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Diangkat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Masa bakti 2015-2020. Masa bakti 2015-2020. Akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada. Akan setia dan taat sepenuhnya kepada. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PD Perjuangan tahun 2015. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan tahun 2015. Piagam dan program perjuangan PD Perjuangan dan segala ketentuan partai yang berlaku. Piagam dan program perjuangan PDI Perjuangan dan segala ketentuan partai yang berlaku. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai, daripada kepentingan pribadi. Bahwa saya akan memegang rahasia partai, yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai, dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin dan bersemangat, untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa.
Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita sama-sama menyaksikan pengucapan janji jabatan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum DPP PD Perjuangan 2015-2020, saat ini kita berikan kesempatan kepada Ibu Ketua Umum untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan arahan-arahan untuk kerja ke depan. Saya persilakan Ibu Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah, baru saja saya telah dilantik kembali sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode tahun 2015 sampai 2020. Saya sangat merasa tersanjung dan terhormat karena Kongres ini telah memilih saya kembali. Meskipun sebenarnya hal ini merupakan suatu hal yang akan menjadi beban saya lagi 5 tahun yang akan datang, karena bagaimanapun juga seperti yang saudara-saudara ketahui, setelah tadi dalam pidato politik saya menyinggung sedikit bagaimana keadaan tanah air kita, bangsa kita, dan pemerintahan yang pada saat ini merupakan pemerintahan kita sendiri dengan dipimpin oleh Bapak Insinyur Joko Widodo dan beserta Bapak Yusuf Kala. Ketika Rakernas, sebenarnya saya tidak begitu menyangka bahwa saya akan diminta kembali, karena pada waktu itu banyak sekali sebuah diskusi yang menanyakan maupun juga merupakan statement bahwa mungkin saya sudah terlalu lama memegang pucuk pimpinan partai, meskipun sepertinya juga dalam survei dikatakan sudah terbukti saya dapat menghasilkan kader-kader yang saya masukkan ke dalam 3 pilar kita, yaitu struktur, legislatif, dan eksekutif terutama. Dalam hal tersebut tentunya saya mendengar banyak apresiasi bahwa PDI Perjuangan merupakan sebuah partai yang sudah melakukan regenerasi bagi 3 pilar tersebut. Meskipun demikian, tentunya ada yang mengatakan bahwa hanya tinggal di dalam sebuah kedudukan yang paling penting di dalam struktur partai yang ada, yaitu seorang ketua umum yang seharusnya diharuskan untuk juga dilakukan regenerasi, sehingga muncullah di media
maupun di media sosial, sepertinya kita ini menderegenerasi. Yang lalu saya berpikir sebetulnya karena apa ya? Tentu saja sebetulnya sangat gampang dijawab bahwa mungkin hal seperti itu melihat dari masalah usia saya. Tetapi sebenarnya menurut saya bukan hal itu yang hakiki di dalam rangka merekrut maupun menaruh mereka-mereka yang patut untuk masuk sebagai petugas partai di dalam 3 pilar kita. Karena seperti kita ketahui, partai yang telah kita bentuk ini dan berjalan terus dengan segala suka dukanya, tetapi tentu membawa kemajuan antara lain di dalam rekrutmen manusianya. Sehingga saya mengatakan bahwa kalau saudara-saudara masih ingat, pada tahun kemarin kita ini memasuki tahun penentuan, tahun di mana kita dapat mengkonsolidasikan manusianya, karena di dalam melengkapi seluruh organisasi yang kita bangun dengan kesabaran revolusioner, yang paling sulit adalah justru membangun dan mengkonsolidasikan SDM-nya. Alhamdulillah, dengan semua hal yang telah kita lakukan, antara lain ketika dilakukan proses untuk mendapat pimpinan baru di struktur yang prosesnya dilakukan dari bawah, tetapi diberikan rambu-rambu yang menurut saya akan menjadi sebuah keputusan yang luar biasa di Kongres ini, bahwa mereka itu justru memperlihatkan bukan karena hanya kemampuan, loyalitas, kepemimpinan yang dilihat dari hasil testing yang dilakukan atas kerjasama kita dengan HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa sebenarnya rakyat itu mampu untuk diberi ruang asal ada kesempatan untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang ada. Mereka yang meminta saya untuk bisa kembali menjadi ketua umum, tentunya saya tanya pada waktu itu adalah dari kalangan DPD partai, dan mereka mengatakan bahwa saya masih diperlukan sebagai penanggung jawab partai, karena memang kalau dilihat situasi dan kondisi keadaan dalam negeri maupun luar negeri itu boleh dikatakan belum seperti apa yang kita inginkan, sehingga dengan demikian sebagai partai yang menjadi pengusung utama kepemimpinan dari presiden dan wakil presiden yang kita punya, maka diperlukanlah seorang yang tentunya juga sudah mempunyai pengalaman yang penuh dengan sukacita dan juga baik kepedihan maupun juga duka yang ada. Saya adalah seorang yang betul, seperti seringkali saya katakan, memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Tidak mudah dan mungkin belum tentu akan bisa ditemukan. Tanpa maksud untuk menyanjung atau mengangkat diri saya, tetapi
yang atas menggariskan bahwa saya kebetulan itu anak presiden betulan. Karena banyak yang tidak mengerti apa maksudnya betul-betul, karena saya memang lahir ketika bapak saya itu presiden pertama Republik Indonesia, proklamator bangsa kita. Sehingga kehidupan istana yang kami tinggal di sana selama 23 tahun bukanlah merupakan suatu hal yang istimewa, tetapi seperti sebuah rumah yang besar begitu saja. Tapi tentunya kami mengerti bagaimana kehidupan yang saya sebut adalah ada sisi gemerlapannya dan ada sisi kegelapannya. Lalu setelah itu karena bapak saya dilengserkan dengan cara yang menurut saya itu tidak baik untuk diulang kembali. Karena sebenarnya kalau bangsa kita telah memilih seorang presiden, maka konsekuensi logisnya kita harus menerima orang yang telah kita pilih sampai selesai masa jabatannya. Dengan peristiwa-peristiwa yang ada, maka saya pun mengalami perlakuan yang namanya juga tidak begitu mengenakkan atau sangat memprihatinkan. Puncaknya adalah 27 Juli. Itu merupakan pasang surutnya dalam bagian dari kehidupan saya. Akhirnya saya bisa menjadi ketua umum sebuah partai yang akhirnya diberi nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan akhirnya saya bisa menjadi seorang wakil presiden, itu pun dengan cara yang seharusnya saya sudah menjadi presiden tapi tertunda untuk sementara hanya menjadi wakil presiden. Tetapi seperti yang saya katakan sudah mungkin garisnya, akhirnya saya pun menjadi wanita pertama di Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Pengalaman inilah saya kira mengapa masih banyak orang yang meminta saya kembali untuk bisa memimpin sekarang ini sebuah partai yang dikatakan terbesar di Indonesia. Karena memang jalan 5 tahunan yang akan datang bukanlah jalan yang mulus, masih akan penuh dengan onak dan duri dan masih terjal, karena kita kalau mau melaksanakan apa yang kita cita-citakan di dalam pemikiran Bung Karno, yaitu Trisakti, itu bukanlah artiannya hanya membalik tangan. Saya tidak akan pernah lupa dan capek untuk mengatakan sebuah organisasi partai politik itu harus mempunyai yang namanya wadah maupun manusianya itu yang mengerti, mempunyai dedikasi karena dia mempunyai ideologi. Seringkali saya katakan bagi mereka yang hanya berkeinginan hidup, mencari hidup di dalam partai ini, sebaiknya dengan rasa hormat saya minta untuk tidak bergabung di PDI Perjuangan ini. Karena ideologi kita sudah jelas, pelaksanaan dari Trisakti itu, sehingga kita sangat perlu untuk solid. Kalau ada perbedaan pendapat itu seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, karena itulah sebenarnya salah satu esensi kita sebagai bangsa yang mengapa meskipun secara geografis
kita ini adalah sebuah negara kepulauan yang kalau dilihat begitu tercerai-berai, tetapi mengapa satu jua? Karena hakikinya budaya kita itulah gotong royong, selalu mengakar di dalam hati sanubari bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, makanya mengapa tadi saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih, karena tadinya saya kira irama yang akan berjalan di kongres ini adalah seperti biasanya, tetapi dengan kesadaran penuh saudara-saudara telah mengatakan semuanya dapat diterima, terutama LPG. Moga-moga itu pun betul dibaca, tapi paling tidak buktinya itu ada yang sangat hakiki, yaitu kemenangan kita di dalam pemilu legislatif, presiden, semua yang diperintahkan oleh Kongres Partai ketiga kemarin insya Allah dapat dilakukan. Kita pun akan segera mempunyai sekolah partai dan juga kita sudah mempunyai dapat mendirikan kembali setelah sekian lama ketika terjadi penyerangan 27 Juli yang selama itu lalu saya tidak pernah mau melihat kantor kita. Akhirnya sekarang, dan itu salah satunya adalah berkat gotong royong kita. Mestinya kalau ada pembacaan dari pertanggungjawaban katanya akan ditayangkan untuk melihat betapa megahnya insya Allah kantor partai kita di Jalan Diponegoro, dan saya berharap supaya hal-hal ini pun diikuti baik di tingkat DPD maupun di tingkat cabang yang belum mempunyai kantor-kantornya sebagai milik partai, bukan disewa. Saya mendengar di Malang, sekarang ini sedang, mana Malang ya? Itu sedang membangun kantor partai dengan gotong royong yang bekerja adalah dengan dukungan PAC sampai tingkat anak ranting, dan katanya gedungnya juga megah. Saya belum mau melihat karena saya diminta nantinya akan meresmikan gedung tersebut, dan saya sudah mengatakan insya Allah kalau semua lancar saya dipilih kembali secara aklamasi di Kongres Partai, maka tugas saya memang mulai berkeliling untuk membayar utang saya melalui undangan-undangan yang telah diberikan oleh DPC partai. Dan yang sangat penting salah satunya adalah tinggal 8 bulan kita harus segera mempersiapkan dengan penuh, dengan baik, karena pada bulan Desember yang akan datang insya Allah kalau tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka kita akan mempunyai tugas lagi, dan ini adalah sebuah cara baru, yaitu pilkada serentak, sehingga memang kalau kita telah menyelesaikan tugas berkongres ini, begitu mereka pulang ke tempat masing-masing, maka pelaksanaan itu